Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Sudah hadir bersama kita Ketua Umum Kadin Sumatera Utara, Bapak Firsal Dida Mutiara. Halo Bapak, apa kabar? Sehat, Pak. Luar biasa, baik ya Pak ya, manggilnya boleh Bapak Dida nih ya Pak ya. Oke, 1 tambah 1 sama dengan 2. Yuk lawe ngobrol-ngobrol seru bareng Pak Dida. Sebelum masuk sesi tanya jawab nih kan Pak, kita pemanasan dulu nih ya Pak. Sebelum ini Pak, boleh nggak sebutkan 3 kata saja, dalam 3 kata saja, gambaran peran Kadin Sumatera Utara saat ini Pak? Menurut Bapak seperti apa? 3 kata, rumah besar pengusaha. Rumah besar. Jadi kumpulannya semua pengusaha-pengusaha ada di Kadin ini gitu ya Pak? Ya. Oke. Boleh kalau boleh tahu nih Pak, anggota dan susunannya Kadin sendiri di Sumatera Utara seperti apa Pak? Jadi sedikit saya menjelaskan bahwa Kadin ini khususnya di Sumatera Utara memiliki 22 cabang 22 di cabang. 22 kabupaten kota. Oh, tidak semua kabupaten kota gitu Pak? Kota. Karena ada persyaratan-persyaratan dari negara dasar yang mewajibkan minimal 50 perusahaan di dalam satu kabupaten kota sehingga bisa didirikan Kadin. Nah, jadi ada kabupaten kota yang tadinya 1 berpecah menjadi 2 dan 3, perusahaannya sama itu aja. Nah, sehingga dengan aturan itu Kadin saat ini memiliki lebih dari 2.200 anggota perusahaan, 2.200, dan mempekerjakan hampir 4 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pengusaha semua itu ya Pak ya? Pengusaha semua dan juga berafiliasi dengan 220 asosiasi dan organisasi profesi khususnya di bidang ekonomi. Nah, gitu. Jadi bukan hanya pengusaha besar, dari pengusaha kecil, dari mikro, ultra mikro, UMKM, menengah dan besar, konglomerasi, dan mereka semua terhimpun di dalam Kadin. Oke, baik Pak. Saya ada tertarik nih Pak. Tadi kan 50 pengusaha di satu kabupaten kota gitu ya Pak. 50 pengusaha satu kabupaten kota itu dari pengusaha yang paling kecil atau ada syarat pengusahaannya tuh Pak? Ada syaratnya. Jadi untuk bergabung menjadi anggota Kadin itu boleh secara general seluruh pengusaha sepanjang memiliki NIB, mau dari ultra mikro, mikro, menengah, ya kan kecil itu semua boleh. Tetapi untuk menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai hak pilih harus kategorinya kecil, menengah, besar. Nah ini yang menjadi persyaratan dari anggaran dasar Kadin. Nah, karena Kadin ini kan diatur oleh undang-undang. Benar, saya sempat cek-cek. Ya, tahun 1987 itu ya Pak. Undang-undang nomor 1 tahun 1987, yang mana Kadin ini menjadi partner pemerintah untuk bidang ekonomi. Jadi dia menjadi satu lembaga vertikal yang diatur oleh undang-undang tapi non pemerintah. Semacam perpanjangan tangan dari pengusaha ke pemerintah gitu ya Pak ya, kira-kira Pak. Jembatan lah. Iya, jembatannya. Ya. Jadi kalau ketua Kadinnya karena dia setingkat dengan Forkompimda dan gubernur harus sejalan. Jadi program-program pemerintah harus sejalan dengan program-program usaha. Jadi kalau untuk data-data tadi Pak, misalnya anggota Kadin, siapa susunannya seperti apa saat ini itu udah bisa diakses di websitenya Ya, Kadin
dari semua itu ya, terbuka untuk umum juga ya Pak, terbuka untuk data umum, tersebut ya. terbuka untuk umum. Terus tapi untuk detailnya memang harus menjadi anggota baru bisa akses Oh, ke kalau sampai database. detailnya ya Ya. Pak. Jadi Pak Dida ini sebagai bapaknya lah ya di provinsi Sumut ini, pengusaha-pengusaha ini ya Pak ya. Nah sebagai bapak nih Pak, apa sih tantangan utama yang paling sering disampaikan pelaku usaha kepada Bapak, kepada Kadin gitu? Apa tantangan utama para pengusaha yang paling sering dikeluhkan nih Pak? Kalau pengusaha ini kan memang pasti komplainnya pasti banyak, kan gitu kan, masukannya juga banyak karena tidak mungkin semua aturan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah itu sesuai dengan apa namanya, kemauan pengusaha. Banyak juga pengusaha-pengusaha ini ada yang memang 100% taat aturan dan ada juga yang belum taat kepada aturan. Jadi keluhan-keluhan itu yang coba kami jembatani dan kami berikan masukan baik itu kepada pengusahanya sendiri dan juga kepada pemerintah supaya ini bisa sinkron sesuai dengan kebutuhan pengusaha sehingga memberikan impact kepada pengusaha dan ekonomi di Sumatera Utara khususnya. Salah satunya tuh ada nggak? Boleh nggak di spill kira-kira keluhan yang paling sering gitu Pak? Ya paling sering pasti masalah utamanya itu perizinan. Perizinan yang mungkin sampai dengan hari ini belum apa namanya maksimal, ya kan, karena dalam masa-masa transformasi ini gimana pemerintah provinsi juga harus adaptasi dengan kemajuan teknologi sekarang. Teman-teman kan pengennya perizinan itu bisa dengan cepat, ya kan, sehingga eksekusi bisnisnya bisa berjalan dengan cepat. Salah satunya perizinan kita kerjakan. Nah, ngomong-ngomong soal pengusaha nih Pak, Indonesia kan akan mengadakan sensus ekonomi 2026 di bulan 6 nanti Pak, di mana pendataannya itu ada 3 metode, dari CAUDI, dari web, CAUDI nanti ada petugas datang dan mencatat dan menggunakan ada alat gitu dan Pak. Sama satu lagi metode API dari wawancara dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, seberapa strategis sih data yang akan dihasilkan sensus ekonomi ini nanti untuk mendukung para kegiatan para pengusaha? Ya. Yang seberapa strategis itu? Jadi hasil statistik ini seharusnya menjadi parameter kepada pengusaha. Hasil-hasil laporan dari BPS ini harusnya menjadi patokan kepada pengusaha untuk mengambil keputusan bisnis. Nah, karena tanpa dasar data yang akurat, yang jelas, kita seperti berenang di laut, nggak tahu di mana arahnya. Jadi dengan ada mungkin support bantuan daripada data yang kita dapat dari BPS, kita tahu persis segmen mana, market mana, dan potensi mana yang harus kita sasar dan mana yang harus kita dorong. Nah itu maka saya menekankan kepada teman-teman supaya lebih maksimal untuk memanfaatkan data statistik dan memberikan effort yang lebih bantuan lah kepada teman-teman di BPS, memberikan data yang lebih akurat sehingga kita bisa lebih akurat dalam mengambil keputusan ke depan. Untuk ekspansi bisnisnya juga sendiri gitu ya Pak. Jadi sebenarnya data ini krusial juga nih bagi para pengusaha ya Pak. Ya. Jadi kalau kata-kata teman-teman yang di luar sana itu kan sekarang kan data is the next oil. Data is the next oil. Jadi kalau tanpa data ini ya nggak bisa beraktivitas, nggak bisa generate dengan benar. Untuk penarikan keputusan, pengambilan kebijakan juga. Jadi luar biasa sih ya, data is the next oil ya, sumber daya yang bagus lagi nih Pak. Lalu nih Pak,
kita tahu sebegitu strategisnya, sebegitu pentingnya data, baik tadi untuk ekspansi bisnis, untuk pengambilan keputusan, untuk pengusaha sendiri sebenarnya banyak untungnya juga dari data ekonomi yang kita kumpulkan nanti ya Pak. Namun nih Pak, masih banyak nih masyarakat kita, ada beberapa masyarakat kita yang masih takut buat didata gitu ya Pak. Pasti masih adalah ketakutan-ketakutan, nanti pajak nih, atau ada pengawasan usaha nih, atau bahkan ada yang takut scam nih, scam gitu. Tanggapan Bapak soal ini seperti apa tuh Pak? Memang keraguan-raguan itu, kecurigaan itu pasti ada. Tapi kan kita harus lihat dari sisi positifnya. Kalau tanpa effort, pasti kan tidak bisa terjadi improvement. Jadi kalau bisa ya sosialisasinya harus lebih ditingkatkan sehingga masyarakat mau memberikan data dan kalau bisa dia lebih prudent bahwa data-data yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha maupun pihak-pihak ketiga itu bisa dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik BPS. Mungkin itu yang mulai dikampanyekan sehingga teman-teman di luar sana nggak takut untuk memberikan datanya, karena tujuannya jelas untuk peningkatan kebutuhan ekonomi maupun hal-hal yang lain. Benar sekali. Jadi memang perlu ada sosialisasi yang penting lah yang soal ini juga ya Pak, yang bisa meyakinkan masyarakat ya. Iya, jadi sebenarnya datanya BPS ini juga dilindungi dengan undang-undang statistik Pak, dan juga punya undang-undang statistik di mana kerahasiaan data itu pasti dijaga oleh BPS, ada undang-undangnya gitu Pak. Jadi sebenarnya teman-teman pengusaha nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir gitu ya Pak. Nggak ada tuh yang namanya pajak yang tadi itu ya Pak, scam apalagi resmi ya kan Pak, benar ya Pak. Nah jadi pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, pesan Bapak nih untuk para pelaku usaha terkait sensus ekonomi 2026, dong Pak. Ya, saya mohon kepada teman-teman seluruh pengusaha, baik itu di segala ya, ultra mikro, kecil, menengah, besar maupun konglomerasi untuk saling support, memberikan data yang lebih akurat sehingga kita mendapatkan data yang lebih valid dan bisa melihat arah mana ke depannya potensi-potensi usaha, potensi-potensi bisnis yang lebih menjanjikan, yang bisa mendukung pertumbuhan khususnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Benar ya, seperti kata Pak Dida tadi, tanpa data yang lengkap, tanpa data yang tepat, kita nggak bisa tahu kita mau arah kemana, tadi seperti berenang di laut lepas gitu ya. Dan seperti kita tahu juga data itu is the next oil tadi ya Pak ya, benar ya. Nah, nggak terasa nih udah ngobrol-ngobrol sama Bapak sampai udah di penghujung acara nih Pak kita ya. Jadi buat teman-teman berpartisipasi dalam sensus ekonomi tahun 2026 jangan takut. Pak Dida udah ngomong harus percaya ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya dan terima kasih juga Pak Dida untuk waktunya. Sampai jumpa di episode berikutnya.